Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya di channel Rahayu Fajri. Di video saya kali ini, saya akan sedikit membagikan salah satu kisah ataupun cerita tentang ilmu tuwo yang berada di Jambi. Dan ilmu ini adalah salah satu ilmu yang tergolong dari ilmu pelet pengasihan yang memang sangat terkenal di masanya, di waktu zaman-zaman dahulu. Dan ilmu ini terkenal dengan nama ilmu pengasihan pelet kasih sekampung. Di sini sahabat-sahabat penasaran tentang cerita apa yang akan saya sampaikan dan apa itu ilmu kasih sekampung. Tonton video saya sampai selesai. Kasih sekampung. Makna dari arti kasih sekampung adalah kasih itu yang berarti adalah sayang ataupun suka, dan kampung adalah satu kampung. Berarti di sini ilmu kasih sekampung adalah ilmu pelet pemikat yang digunakan ataupun yang diamalkan oleh seseorang agar disenangi, agar dicintai oleh orang satu kampung. Di sini saya akan sedikit membagikanlah atau menceritakan tentang mengapa ilmu ini disebut dengan ilmu kasih sekampung. Jadi di zaman dahulu, di masanya kerajaan ataupun zamannya kerajaan di Jambi dulu, banyak orang yang mengamalkan berbagai macam ilmu kanuragan yang ada. Namun salah satu yang unik dari ilmu pengasihan kasih sekampung ini adalah ilmu yang diamalkan oleh seseorang untuk diamalkan apabila seseorang itu pindah dari satu kampung ke kampung yang lain, datang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Nah, di sini ilmu kasih sekampung ini digunakan sebagai ilmu pemanis tubuh agar seseorang itu bisa sayang, tunduk, patuh, dan kasih kepada kita. Nah, di sini juga ilmu kasih sekampung itu dulunya sering digunakan oleh raja-raja ataupun anak keturunan raja. Ilmu kasih sekampung ini kita gunakan atau kita amalkan apabila kita ingin melangkah atau pergi dari satu kampung ke kampung yang lain, di mana kita akan melangkah ataupun menuju di mana tempat baru untuk diri kita. Nah, di situ ilmu inilah yang kita amalkan agar orang di satu kampung itu akan senang terhadap kita. Orang satu kampung itu akan kasih dan sayang kepada diri kita. Dan ilmu kasih sekampung ini pun banyak digunakan oleh orang pada zaman sekarang ini adalah jika kita mengamalkan ilmu tersebut, banyak digunakan untuk kita pergi ke rantau orang untuk merantau mencari kehidupan. Nah, di sini ilmu kasih sekampung ini sangat berguna karena apabila kita menuju ke tempat yang belum pernah kita tuju ataupun kita berada di tempat baru yang memang kita belum mengerti tentang keadaan di sekitar, maka ilmu kasih sekampung inilah yang kita gunakan agar diri kita selamat dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sosok diri kita di kampung orang akan dihargai oleh orang, akan disenangi oleh orang. Kalau peribahasa orang Jambi itu mengatakan apabila seseorang itu mengamalkan ataupun ilmu kasih sekampung yang berada di dalam tubuhnya menjadi, maka orang tersebut tidak akan mati kelaparan. Orang tersebut tidak akan kekurangan orang untuk menjadi saudara ataupun menjadi teman untuk dirinya. Ilmu kasih sekampung ini diibaratkan seperti kita berada di satu tempat ataupun kampung. Nah, di mana di kampung itu kita akan disenangi oleh seluruh orang yang melihat kita. Nah, jadi
kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi, sosok dari diri kita ini selalu dihargai, selalu memiliki wibawa yang baik. Jadi di sini ilmu kasih sekampung ini memiliki pantangan dan larangan yang memang harus kita jaga dan memang harus kita taati. Karena apabila kita melanggar pantangan ataupun larangan dari ilmu tersebut, maka kita akan celaka di kampung orang, maka kita akan binasa di kampung orang. Jadi memang kelebihan orang zaman dahulu itu beda dengan kita orang sekarang. Karena orang zaman dahulu itu mengamalkan satu ilmu yang mereka amalkan itu benar-benar dilakukan dengan keyakinan yang kuat dan memang memiliki wadah ataupun hati dan batin yang bersih. Maka suatu ilmu ataupun ilmu apapun yang mereka pelajari itu akan cepat menjadi di dalam tubuhnya. Ada satu pertanyaan juga dari sahabat-sahabat mengenai tentang ilmu kebatinan itu adalah, "Bang, mengapa bang saya mengamalkan banyak ilmu kebatinan, namun ilmu tersebut tidak menjadi di dalam tubuh saya?" Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa seseorang mengamalkan ilmu kebatinan itu memang harus memiliki zohir ataupun batin yang bersih. Nah, di sini 5 sifat manusia yang memang tidak boleh ada di dalam diri manusia itu adalah sifat ujud, sombong, hianat, iri, dan dengki. Apabila 5 sifat jelek tersebut tidak ada di dalam diri seseorang, maka ilmu apa yang mereka pelajari dan ilmu apa yang mereka amalkan akan menjadi di dalam tubuh mereka. Singkat cerita, jadi ilmu pengasihan, kasih sekampung ini memiliki khodam seorang ratu yang cantik. Jadi perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang yang mengamalkan ilmu kasih sekampung ini akan berbeda. Jika ilmu itu menjadi di dalam tubuhnya, sosok orang yang mengamalkan ilmu kasih sekampung itu akan berubah menjadi sosok orang yang lebih santun dan memiliki kewibawaan di mata orang lain. Jadi ilmu kasih sekampung itu kita amalkan menjadi di dalam tubuh kita, dan sewaktu kita melangkah ataupun memasuki kampung ataupun tempat baru yang belum pernah kita datangi, nah kemudian amalkan atau bacakanlah ilmu tersebut. Insya Allah dalam perjalanan kita menuju suatu tempat yang baru, kita akan selamat, kita akan terhindar dari segala macam bahaya. Orang yang memandang tubuh kita akan kasih dan sayang kepada kita. Jadi dengan kita mengamalkan ilmu kasih sekampung ini, kita akan banyak saudara, banyak keluarga, dan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan akan menjadi satu pedoman ataupun contoh yang baik bagi orang lain. Nah, jadi sosok putri yang menjadi khodam dari kekuatan ataupun isi dari kasih sekampung itu adalah sosok putri yang sangat cantik. Kalau di sini saya bisa menggambarkan adalah sosok perempuan yang memiliki wajah yang cantik dengan rambut yang ikal, dengan bola mata yang bulat, dan serta hidung yang mancung. Nah, di sini pun kita bisa sedikit memberi pedoman bahwa ilmu kasih sekampung ini diikuti atau diiringi dengan khodam seorang putri yang cantik dalam apapun halnya. Jadi unsur kekuatan dari ilmu kasih sekampung ini adalah unsur kekuatan yang lemah lembut dan penuh wibawa. Nah, apabila kita memasuki satu rumah, nah di sini ilmu itu pun boleh kita amalkan. Insya Allah setiap orang yang berada di dalam rumah itu, setiap orang yang berorong mata hitam, yang memiliki hati dan jantung limpa empedunya akan tunduk, patuh, kasih, dan bersayang kepada diri kita. Nah, itulah mengapa ilmu kasih sekampung ini adalah salah satu ilmu yang memang terkenal di Jambi itu, dan salah satu ilmu yang membawa siapapun yang mengamalkannya akan selamat dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Orang tidak akan merasa sakit hati, orang tidak ada merasa iri dan dengki kepada diri kita. Namun di sini juga hal yang tidak boleh dilakukan ataupun pantangan dari ilmu tersebut adalah ketika kita masuk dalam satu kampung ataupun rumah seseorang yang baru kita kenal, kita tidak boleh sedikit pun berniat jahat untuk mencelakai ataupun menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang yang setelah baik dengan diri kita, maka
Jangan pernah sekalipun kita membalas dengan kejahatan. Pantangan yang pertama adalah jika dia laki-laki, maka tidak boleh pandangan mata ini menuju pada istri orang ataupun anak gadis orang. Nah, yang kedua adalah setelah kita memiliki atau mengamali ilmu tersebut dan menjadi di dalam tubuh kita, kita tidak boleh sekalipun melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, yaitu salah satunya adalah berzina. Nah, di sini dua faktor inilah tidak boleh dilakukan, ataupun pantangan yang tidak boleh dilakukan. Apabila seseorang itu melakukan dua pantangan tersebut, maka ilmu tersebut akan hilang, dan ilmu ini akan membawa seseorang itu dalam kehancuran. Nah, jadi sesuatu yang baik akan menjadi baik apabila kita melakukannya dengan hal-hal yang baik. Jadi untuk di zaman sekarang, ilmu kasih sekampung ini bisa kita lakukan apabila kita ingin bertemu ataupun berhadapan langsung dengan orang-orang pembesar ataupun bos di mana tempat kita bekerja. Nah, ilmu ini bisa kita amalkan, kemudian kita niatkan untuk suatu niat yang baik. Insya Allah ketika orang lain itu menatap kita ataupun orang lain itu memperhatikan kita, insya Allah hatinya akan luluh dan timbullah rasa kasih sayang kepada kita. Nah, dan juga salah satu keistimewaan dari ilmu ini adalah mempermudah jalan rezeki seseorang yang mengamalkannya. Jadi memang ilmu ini adalah salah satu ilmu yang tergolong dalam ilmu kebaikan ataupun golongan ilmu putih. Makanya di sini banyak orang yang mengamalkan ilmu kasih sekampung ini, kemanapun dia melangkah, kemanapun dia pergi, dan dimanapun dia berada, pasti seseorang itu terlihat lemah lembut dan penuh wibawa. Jadi segala sesuatu yang bersifat kekerasan ataupun hal-hal buruk, insya Allah orang-orang ini akan terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, di sini penjelasan tentang ilmu kasih sekampung ini mungkin tidak terlalu banyak, karena memang apa yang saya jelaskan, apa yang saya bagikan dari sahabat-sahabat adalah sesuatu yang saya ketahui. Nah, mungkin saya akan sedikit berceritalah tentang pengalaman pribadi saya tentang sewaktu saya mengamalkan ilmu tersebut dan keistimewaan yang saya dapat ataupun sesuatu yang bisa dikatakan adalah hal-hal yang memang tidak masuk akal terjadi. Jadi di sini pernah satu kejadian yang memang terjadi, dan ini adalah salah satu pengalaman yang pernah saya alami. Di samping itu, saya sedikit ingin menguji lah tentang apa benar ilmu kasih sekampung ini adalah seperti apa yang diceritakan oleh orang-orang. Jadi setelah saya mengamalkan dan saya yakin dalam tubuh saya, dalam diri saya ini menjadi satu ilmu yang memang betul-betul saya amalkan, saya jalankan tarikat jalan kebenarannya, dan mungkin Allah meridhoi dari jalan ilmu tersebut. Pernah satu kejadian yang memang sangat tidak masuk akal lah dalam nalar pikiran kita, di mana pada saat itu saya dan teman saya ini, pada saat itu saya membantu teman saya ini dalam satu masalah yang memang boleh dikatakan masalah ini adalah masalah rumit lah. Karena di situ teman saya ini datang ke satu kampung yang memang jauh lah dari Jambi. Nah, di situ teman saya ini melakukanlah satu kesalahan di kampung itu dengan berbuat yang tidak wajar lah dengan seorang gadis lah di kampung tersebut. Dan sahabat saya ini tidak diizinkan oleh warga untuk pulang kembali ke Jambi. Nah, kemudian sahabat saya ini menelpon lah kepada saya, mohon kepada saya agar datang untuk membantunya menyelesaikan masalah yang terjadi dengan dirinya di kampung tersebut. Nah, kemudian saya dengan keyakinan lah dalam diri saya, dan saya percaya Allah akan melindungi dalam perjalanan saya ini, dan saya bertawasul lah kepada Allah, memohon kepada Allah agar setelah saya sampai di kampung tersebut tidak terjadi satu hal apapun yang akan menimpa saya dan sahabat saya ini tadi. Nah, saya melangkah dan saya masih ingat pesan dari orang tua saya, begitu kamu melangkah dan masuk ke tempat kampung yang kamu tuju, kamu ingatlah amalan dari ilmu kasih sekampung ini. Insya Allah kamu akan selamat. Insya Allah begitu orang memandang wajah kamu, begitu orang memandang tubuh kamu, maka
akan luluhlah hati, jantung, limpa, empedu, otak, benaknya kepada dirimu. Orang akan kasih kepada kamu, orang akan sayang kepada kamu, dan orang akan melupakan hal-hal yang bersifat tentang kejahatan mengenai dirimu. Nah, di situ saya mulailah melangkah, dan begitu saya memasuki kampung tersebut, saya bacakanlah amalan tersebut, dan saya yakinkanlah dalam diri saya, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Nah, begitu saya masuk ke kampung itu dan bertemulah dengan sahabat saya yang ya boleh katakan disandra lah di sana karena satu hal ataupun kejadian yang memang langgar adat istiadat di sana. Nah, di sana awal dari cerita dari sahabat saya ini bahwa siapapun yang datang untuk berunding ataupun datang untuk menolong saya ini, maka orang tersebut akan dibinasakan ataupun orang tersebut akan dibuat celaka lah. Namun di sini begitu saya masuk dan mengucapkan salam, assalamualaikum, dan dijawablah oleh mereka, waalaikumsalam. Nah, di situ satu pun dari mereka tidak ada yang terlihat emosi, bahkan semua orang yang berada di dalam rumah itu seakan-akan menunjukkan respon yang baik lah. Nah, di sini saya mulailah berbicara, mulailah saya menyampaikan hajat saya datang dengan untuk menyelesaikan masalah dari sahabat saya ini. Nah, alhamdulillah lah, pembicaraan kami itu seakan-akan nyambung, dan apa yang saya ucapkan dan apa yang saya bicarakan itu orang-orang itu setuju dengan apa yang saya sarankan dengan tujuan baik lah. Dan akhirnya sahabat saya diizinkanlah untuk pulang dari kampung tersebut, namun menikahlah dengan perempuan, boleh dikatakan kekasihnya lah di sana. Nah, alhamdulillah dengan keyakinan dan kebesaran Allah, maka sesuatu hal itu tidak mungkin tidak bisa terjadi atas izin Allah. Kun payakun kata Allah, maka terjadilah. Nah, di sini pun saya meyakinilah bahwa oh berarti memang benar apabila kita menjalankan tarekat dari jalan ilmu ini dengan baik dan benar, dan dengan keyakinan, dengan niat kita baik ataupun dengan niat kita memang betul-betul ikhlas untuk melakukan sesuatu kebaikan itu, maka Allah akan ijabah doa kita dengan keselamatan. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan untuk sahabat-sahabat tentang ilmu kebatinan ataupun ilmu pelet pengasihan kasih sekampung, yang memang salah satu ilmu tua di Jambi, dan ini merupakan ilmu keturunan dari leluhur yang memang mungkin sampai sekarang masih banyak yang mengamalkan. Untuk saya pribadi pun sampai saat ini, sampai detik ini pun ilmu tersebut masih saya amalkan, dan ilmu ini masih saya yakini bahwa ilmu ini bermanfaat untuk membawa diri saya dalam kebaikan. Nah, mungkin di video saya berikutnya ataupun di next video lah, saya juga akan mengijazahkan, membagikan salah satu ilmu kebatinan ataupun salah satu ilmu yang berasal dari Jambi. Dan ilmu ini adalah salah satu ilmu tameng tubuh, penjaga tubuh agar tubuh kita terhindar dari ilmu-ilmu gaib ataupun hal-hal jahat yang akan datang kepada diri kita. Dan ilmu ini juga terkenal di Jambi, dan ilmu ini adalah salah satu ilmu warisan dari leluhur yang berada di Jambi. Mungkin ada salah kata ataupun salah pengucapan dalam video saya kali ini. Saya mohon maaf karena kehilafan yang selalu datang dari diri saya, dan kebenaran hanya milik Allah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada misteri di sekitar kita.